Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa belajar bersama dalam kehidupan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang mana sampai saat ini beliau merindukan kita sebagai umatnya. Maka kita harus senantiasa untuk bersalawat kepada beliau untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran yang bernama aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini pendirinya ialah Wasil bin Atha. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama tentang doktrin aliran Mu'tazilah, yang kedua tentang sekte aliran Mu'tazilah, dan ketiga perkembangan aliran Mu'tazilah. Langsung kita ke doktrin aliran Mu'tazilah. Doktrin aliran Mu'tazilah memiliki 5. Aliran Mu'tazilah memiliki 5 doktrin yang mana dipegang erat oleh aliran Mu'tazilah tersebut. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama ialah al-tauhid atau yang sering kita sebut dengan keesaan. Yang kedua adalah al-adl. Apa itu al-adl? Al-adl adalah ketuhanan. Yang ketiga al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id ini adalah janji atau ancaman. Yang keempat adalah al-manzilah bainal manzilataini, yaitu di antara 2 posisi. Di antara 2 posisi maksudnya antara surga dan neraka. Yang ke-5 yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, doktrin aliran Mu'tazilah adalah at-tauhid atau yang sering kita sebut dengan keesaan Allah. At-tauhid ini merupakan akidah atau mazhab dari aliran Mu'tazilah yang membangun keyakinan tentang mustahilnya melihat Allah kelak di akhirat nanti, dan sifat-sifat Allah itu adalah substansi atas zatnya itu sendiri, yang mereka menganggap Al-Quran adalah makhluk. Ini menurut Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, doktrin yang kedua adalah al-adl atau yang sering kita sebut dengan keadilan. Keadilan Tuhan. Tuhan menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan dan meninggalkan perintah-perintahnya dengan kudrohnya, dengan kehendaknya. Maksudnya adalah kalau kita berbuat sesuatu, kalau kita berbuat kebajikan, kalau kita berbuat kejelekan, maka yang salah bukan diri kita, yang salah adalah Allah, karena semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu pemikirannya aliran Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id ini adalah janji atau ancaman. Al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id yaitu Allah memenuhi janjinya. Apa janjinya? Yaitu Allah akan memasukkan orang berbuat baik ke dalam surga dan akan memasukkan orang yang berbuat buruk ke dalam neraka. Itulah al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman Allah. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilataini, tempat di antara tempat, yaitu suatu tempat antara surga dan neraka, sebagai konsistensi dari pemahaman yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik, tidak dikatakan beriman, juga tidak dikatakan kafir. Jadi orang yang melakukan dosa besar kelak di akhirat itu bukan dikatakan fasik dan bukan dikatakan kafir, dan tempatnya bukan di surga dan bukan di neraka, tapi tempatnya yaitu ini di al-manzilah bainal manzilah, dan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau
aliran Mu'tazilah ini mereka berpegang teguh kepada Quran surat Al-Imran ayat 104 dan Quran surat Al-Luqman ayat 17 yang menerangkan tentang amal ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya kita membahas tentang sekte aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu mempunyai dua cabangan. Aliran Mu'tazilah, Mu'tazilah Bashrah dan Mu'tazilah Baghdad. Lalu apa perbedaan antara Mu'tazilah Bashrah dengan Mu'tazilah Baghdad? Kalau Mu'tazilah Bashrah itu mereka mengaji soal teori-teori. Yang kedua, mereka juga mengaji tentang keilmuan, itu Mu'tazilah Bashrah. Sedangkan Mu'tazilah Baghdad mereka melaksanakan ajaran-ajaran sesepuh dulu, sesepuh Wasil bin Atok dulu. Yang kedua, Mu'tazilah Baghdad itu pengaruh kekuasaan khalifah. Maksudnya khalifah itu berpengaruh dalam Mu'tazilah Baghdad. Mereka patuh dan taat kepada khalifah. Selanjutnya kita membahas tentang perkembangan aliran Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'un, penguasa Abbasiyah, dijadikan mazhab resmi negara. Maksudnya pada waktu Khalifah Al-Ma'mun, penguasa Abbasiyah, itu aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Sedangkan di masa Al-Mutawakkil, aliran Mu'tazilah membatalkan pemakaian mazhab dan diganti dengan aliran Asy'ariyah. Jadi di masa Al-Mutawakkil ini aliran Mu'tazilah tidak berlaku, diganti dengan aliran Asy'ariyah. Lalu selang beberapa abad, aliran Mu'tazilah tergeser oleh sejarah dan sekarang digeser oleh aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya itu karena dari kurangnya ilmu saya. Kalau ada lebihnya itu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.